Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai sebuah anugerah panggilan dari Allah sendiri. Adorasi sebagai sebuah panggilan, anugerah panggilan persisnya dari Allah sendiri. Saya tiba-tiba merenungkan sabda Tuhan Yesus dalam Yohanes bab 6. Begini, ketika Tuhan Yesus berkata, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Kata-kata ini tentu saja lebih menunjukkan secara khusus, secara umum ya maksud saya. Secara umum itu anugerah iman kepada Kristus. Semua orang yang beriman kepada Kristus, mengakui Dia, Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Penyelamat, sebagai Kristus, bahwa Yesus adalah Kristus dan Tuhan, itu adalah anugerah dari Allah. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, ku di sini adalah Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jelas bahwa iman kepada Kristus itu panggilan. Itu bukan usaha manusia. Memang dari pihak kita, manusia itu dianugerahi oleh Allah kerinduan akan Allah. Kerinduan akan Allah pun sebenarnya juga anugerah untuk setiap orang di dunia ini. Apapun bangsa, agama, maupun hidupnya kapan, kerinduan akan yang ilahi itu adalah anugerah dari Allah. Kalau bahasanya seorang teolog terkenal, Karl Rahner, dia mengatakan bahwa manusia itu mengalami apa yang disebut dengan pemberian diri Allah. Seluruh hidup dan sejarah ini adalah medan Allah memberikan hidupnya, dan itu terpantul tampak melalui kerinduan-kerinduan manusia kepada yang ilahi. Tetapi akhirnya orang mengenal dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, Penyelamat kita. Sungguh memang itu juga panggilan dari Bapa dalam Roh Kudus. Kemudian orang yang sungguh-sungguh sudah masuk dalam persekutuan dengan Kristus, Kristus ini akan membawa kita masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus, karena Allah Tritunggal itu satu Allah yang tak terpisahkan. Lalu dalam konteks adorasi, saya meyakini bahwa juga kita akan juga datang kepada Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, yang ditahtakan di monstrans atau mungkin di tabernakel dalam sakramen-sakramen Maha Kudus, mungkin dimasukkan dalam sibori. Tetapi prinsipnya kita berdoa di depan sakramen Maha Kudus yang ditahtakan dalam monstrans. Itulah adorasi yang biasa kita bicarakan, juga ada di kapel adorasi abadi. Juga dalam sibori yang dimasukkan dalam tabernakel, bila kita berdoa di depan sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel, kita pun juga adorasi. Itu sama nilainya. Bedanya adalah dalam bentuk monstrans, sakramen Maha Kudus ditahtakan di monstrans, kita lebih dibantu
Dengan pentahtaan itu kita bisa memandang sakramen Maha Kudus secara khusus. Maka sifatnya adorasinya jauh lebih formal, tetapi hakikat adorasi adalah doa dan penyembahan, penghormatan kepada Yesus Kristus Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, entah dalam monstrans yang ditahtakan, artinya sakramen yang ditahtakan dalam monstrans maupun dalam tabernakel. Nah, orang untuk mau tertarik dan mau mengikuti adorasi tidak cukup memang hanya kita umum-umumkan, kita sosialisasikan, kita berikan motivasi. Berapa kali kita itu mengadakan sosialisasi kepada umat beriman tentang pentingnya adorasi. Bahkan di antara para romo sendiri juga. Romo, frater, suster, bruder. Tapi kita menyaksikan bahwa akhirnya yang sungguh bertekun dengan adorasi itu tidak semua. Banyak tetapi tidak semua. Lalu saya sampai pada kesimpulan, itu pun adalah panggilan. Anugerah panggilan. Maka bagi Anda yang tekun beradorasi dan selalu mendengarkan juga renungan adorasi ini, itu berarti Anda memang sungguh menerima anugerah panggilan. Bukan untuk merasa lebih baik karena kita tidak selalu lebih baik dari orang yang tidak adorasi. Kita mungkin tetap orang yang lebih berdosa. Tetapi dengan adorasi itu kita dipanggil untuk lebih banyak berdoa. Bukan hanya untuk silih dosa-dosa pribadi kita, tapi untuk dosa-dosa dunia, untuk para pendosa yang lain. Juga untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal. Orang-orang yang beradorasi itu orang-orang yang dipanggil khusus oleh Allah agar mau mendoakan gereja dan dunia secara lebih khusus. Jadi ini bukan untuk mengatakan lebih baik dari orang yang tidak adorasi, tapi untuk mengatakan kalau Tuhan memanggil kita secara khusus untuk beradorasi agar kita banyak berkorban, baik waktu maupun tenaga, untuk berdoa, untuk silih, baik dari dosa pribadi maupun dosa masyarakat dunia dan gereja. Inilah panggilan luhur mengapa kita dipanggil khusus adorasi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.